Dihina mertua karena kalah sukses dari mantan pacar suami? Mereka tidak tahu, wanita sukses yang dipuja itu hanyalah karyawan penipu yang baru saja kupecat. Denting garpu perak yang beradu dengan piring porselen terdengar seperti irama sumbang di telinga Naila. Aroma daging sapi panggang berbalut rosemary dan saus anggur merah menguar memenuhi ruang makan bergaya klasik itu. Namun yang bisa Naila rasakan hanyalah hawa dingin yang mencekik. Lampu kristal raksasa yang menggantung di atas meja makan memancarkan cahaya keemasan, menyoroti wajah-wajah para tamu arisan yang tengah mengangguk penuh kekaguman. Naila berdiri kaku di sudut ruangan, kedua tangannya mencengkeram erat nampan kayu berlapis bludru yang baru saja ia gunakan untuk menyajikan hidangan penutup. Matanya terpaku pada sosok wanita muda yang duduk tepat di sebelah suaminya, Rian. Wanita itu mengenakan gaun sutra berwarna zamrud yang membalut tubuhnya dengan sempurna, memancarkan aura kesuksesan yang sengaja dipertontonkan. Kalian lihat sendiri kan? Siska ini baru 27 tahun, tapi posisinya sudah manajer senior di agensi top ibu kota. Suara Burina, ibu mertua Naila, memecah keheningan yang tersisa. Nada suaranya melengking penuh kebanggaan, sengaja dikeraskan agar menggema ke seluruh penjuru ruangan. Gajinya puluhan juta. Pintar, cantik, mandiri. Tidak seperti perempuan zaman sekarang yang cuma tahu menadah tangan, menghabiskan beras suami tanpa bisa menghasilkan apa-apa. Tawa pelan mengalun dari bibir beberapa tamu sosialita yang hadir. Mata mereka melirik sekilas ke arah Naila dengan tatapan iba yang merendahkan. Naila menelan ludah. Tenggorokannya terasa sekering gurun pasir. Rian, pria yang telah mengikat janji suci dengannya di hadapan Tuhan, hanya duduk menunduk menatap corak taplak meja. Tak ada satu patah kata pun yang keluar dari mulutnya untuk membela sang istri. Sementara itu, Siska menutupi bibirnya yang dipulas lipstik merah menyala, tertawa kecil dengan keanggunan yang dibuat-buat. "Ah, Tante Rina bisa saja," ucap Siska dengan nada merendah yang palsu. "Saya cuma pekerja keras. Tante, bagi saya, nilai seorang wanita itu ada pada kemandiriannya. Kalau cuma bisa diam di rumah menunggu uang belanja, yah, wajar kalau tidak punya kebanggaan diri." Jarum jam di dinding seolah berhenti berdetak. Ujung jari Naila memutih karena terlalu kuat meremas nampan. Penghinaan ini disajikan secara terbuka, dikuliti di hadapan puluhan pasang mata. Namun, alih-alih meledak dalam tangis atau amarah seperti yang diharapkan mertuanya, perlahan otot-otot di wajah Naila mengendur. Sebuah senyum tipis, begitu tipis hingga nyaris tak terlihat, terukir di sudut bibirnya. Tatapan matanya yang semula redup kini menajam, mengunci wajah Siska yang tengah tersenyum penuh kemenangan. Ada rahasia besar yang berdegup di dada Naila, sebuah kenyataan yang jika diucapkan malam itu juga, akan meruntuhkan seluruh kesombongan di ruangan ini menjadi debu. Namun Naila tahu, balas dendam terbaik bukanlah letupan amarah sesaat, melainkan eksekusi yang direncanakan dengan sangat matang. Untuk memahami bagaimana Naila bisa berdiri di titik terendah ini dengan kepala yang tetap dingin, benang merah waktu harus ditarik mundur, ke hari di mana bibit-bibit kehancuran ini pertama kali disemai. Aroma melati yang kental menguar dari teko keramik berukir naga di atas meja teras belakang. Angin sore berhembus pelan, menggoyangkan daun-daun monstera peliharaan Burina, membawa hawa sejuk yang sama sekali tidak mampu menenangkan detak jantung Naila. Ia baru saja selesai menyetrika tumpukan pakaian Rian ketika panggilan bernada tinggi dari ibu mertuanya memaksanya bergegas ke teras. Di sana, Burina sedang duduk bersandar, mengipasi dirinya dengan kipas lipat dari kayu cendana. Dua orang teman arisan lamanya duduk di seberang meja. "Tuangkan tehnya, Nay. Jangan sampai tumpah ketaplak. Ini sutra asli dari Turki," perintah Burina tanpa menatap wajah menantunya. Naila mengangguk patuh. Dengan gerakan hati-hati, ia menuangkan teh panas ke dalam 3 cangkir porselen halus berpinggiran emas yang telah ditata rapi. Setelah ketiga wanita parubaya itu mendapatkan minuman mereka, Naila meraih 1 cangkir terakhir yang tersisa di ujung baki untuk dirinya sendiri. Berbeda dengan 3 cangkir lainnya, cangkir yang diperuntukkan bagi Naila berwarna putih polos, pudar di beberapa bagian, dan memiliki retakan kecil di bibirnya, sompel yang tajam jika tersentuh kulit.
Ini bukan ketidaksengajaan. Ini adalah tradisi bisu di rumah mewah kawasan Pondok Indah ini. Sebuah penanda kasta yang tak pernah diucapkan namun selalu diterapkan. Saat Naila baru saja akan menyesap tehnya, ujung keramik yang sompel itu menggores bibir bawahnya, memberikan perih yang menjalar pelan. Ia meringis tertahan, buru-buru menurunkan cangkir itu sebelum ada yang menyadarinya. "Kamu dengarkan cerita anak Jeng Tari tadi?" Bu Rina tiba-tiba membuka suara. Matanya menatap lekat pada Naila yang masih memegang cangkir jeleknya. Baru lulus S2 langsung diangkat jadi manajer. Tiap bulan bisa membelikan ibunya perhiasan. Naila hanya menunduk, mencoba memfokuskan pandangannya pada riak air teh di dalam cangkir. "Dengar baik-baik, Naila." Suara Bu Rina kini berubah tajam, mengiris udara sore yang tenang. Wanita berkelas itu dilihat dari hasil kerjanya. Dari apa yang bisa dia bawa ke meja makan keluarga, bukan cuma bisa menadah tangan minta makan dari keringat suami. Kalimat itu menembus ulu hati Naila seperti panah es. Ia ingin sekali membuka mulut, ingin meneriakkan bahwa selama ini ia tidak pernah meminta sepeser pun dari Rian. Bahwa uang belanja yang Rian berikan sebenarnya tidak pernah cukup untuk menutupi gaya hidup mewah mertuanya, dan Naila lah yang diam-diam menambalnya. Namun bayangan wajah Rian yang lelah sepulang kerja, dan janji Naila untuk selalu menjaga kedamaian rumah tangga ini, mengunci rapat bibirnya. Kelemahannya adalah rasa cintanya yang terlalu besar pada gagasan tentang keluarga harmonis. Ia selalu memilih menjadi pihak yang mengalah, meyakini bahwa kesabaran pada akhirnya akan membuahkan penerimaan. "Iya, Bu," jawab Naila pelan. Suaranya nyaris tenggelam oleh suara jangkrik yang mulai bersahutan. Bu Rina mendengus sinis, merasa menang mutlak atas kepatuhan menantunya yang dianggap tak berdaya. Ia tidak tahu bahwa di balik wajah menunduk dan cangkir teh yang sompel itu, sang menantu sedang menghitung hari. Kepatuhan itu bukanlah kebodohan, melainkan lapisan cangkang pelindung bagi sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang Naila sembunyikan dalam gelapnya malam. Keheningan malam di kamar utama itu hanya dipecahkan oleh dengkuran halus Rian. Jam di dinding menunjukkan pukul 1 dini hari. Suhu pendingin ruangan terasa menggigit kulit, namun Naila tak berniat menarik selimut. Dengan gerakan yang sangat terlatih dan minim suara, ia menyelipkan bantal guling ke pelukan Rian, memastikan suaminya itu tertidur lelap, lalu melangkah mengendap-endap menuju ruang baca kecil di sudut ruangan. Ia mengunci pintu ruang baca dari dalam. Dalam hitungan detik, postur tubuhnya yang sebelumnya bungkuk dan penuh keraguan, kini tegak lurus. Wajah kelelahan seorang menantu yang tertindas menghilang, digantikan oleh sorot mata tajam yang memancarkan otoritas murni. Naila membuka layar laptopnya. Cahaya biru dari monitor menerangi wajahnya, memantulkan deretan angka dan grafik yang rumit. Jari jemarinya menari dengan cepat dan presisi di atas keyboard yang sengaja dimodifikasi agar tak bersuara. Ia memasukkan deretan kata sandi lapis 3 sebelum sebuah dashboard perusahaan terbuka lebar di layarnya. Lumina Digital Orbit, sebuah agensi pemasaran digital elit yang dalam 3 tahun terakhir merajai pasar ibu kota. Perusahaan yang menangani kampanye bernilai miliaran rupiah untuk merek-merek multinasional. Dan Naila, wanita yang siang tadi meminum teh dari cangkir sompel, adalah pendiri tunggal sekaligus pemilik saham mayoritasnya. Sebuah notifikasi panggilan video masuk. Layar menampilkan wajah Maya, seorang wanita berpenampilan sangat rapi dengan kacamata berbingkai tipis. Di mata dunia bisnis, Maya adalah CEO Lumina. Di mata Naila, Maya adalah sahabat, tangan kanan, dan eksekutor kepercayaannya. "Selamat malam, Big Boss," sapa Maya dengan senyum kecil. Suaranya terdengar jernih dari earphone yang menyumbat telinga Naila. "Laporan kuartal ketiga," balas Naila langsung tanpa basa-basi. Suaranya ditekan namun penuh ketegasan. "Sudah di email. Marin keuntungan kita naik 14% dari bulan lalu. Klien dari Singapura setuju dengan revisi kontrak yang kamu buat kemarin. Mereka mengira aku yang menyusunnya." "Tentu saja," lapor Maya sambil membalik beberapa halaman dokumen di layarnya. "Bagus. Pastikan bonus tim inti cair akhir minggu ini. Aku tidak mau ada keterlambatan."
Maya mengangguk. Ia menatap wajah sahabatnya itu dari layar kaca. Sorot matanya melembut. Nay, sampai kapan kamu mau main petak umpet begini? Kamu punya kekuasaan, punya uang yang bahkan mertuamu butuh 3 kali reinkarnasi untuk bisa menyamainya. Kenapa kamu masih rela diperlakukan seperti pembantu di rumah itu? Naila memalingkan wajah, menatap pantulan dirinya di jendela kaca yang gelap. Tangannya tanpa sadar memutar cincin kawin perak sederhana di jari manisnya. Cincin murah yang dibeli Rian saat pria itu baru saja bangkrut dari bisnis pertamanya. Dulu, Rian sangat hancur dan insecure melihat rekan-rekannya sukses. Naila menyembunyikan bisnisnya yang mulai meroket saat itu semata-mata untuk menjaga harga diri suaminya yang rapuh. Ia berpikir, dengan membiarkan Rian merasa menjadi satu-satunya tiang keluarga, suaminya akan bangkit. Rian butuh waktu. Mei, kalau dia tahu istrinya jauh lebih sukses, ego laki-lakinya akan hancur lagi. Aku cuma menunggu momen yang tepat. Maya menghela napas panjang, sangat hafal dengan alasan klasik itu. Hati-hati, Nay. Menjaga ego laki-laki yang lemah kadang mengharuskanmu mengorbankan kewarasanmu sendiri. Omong-omong soal kewarasan. Nada suara Maya berubah profesional kembali. Ada masalah kecil di kantor yang mulai menggangguku. Naila memajukan tubuhnya. Sesuatu dari intonasi Maya memperingatkannya bahwa masalah kecil ini perlahan akan membesar dan merambat menyentuh kehidupan pribadinya. Gedung perkantoran di kawasan elit SCBD itu selalu berdenyut dengan ritme yang cepat dan ambisius. Dari balik dinding kaca ruangannya, Maya memandang hamparan meja kerja open space tempat puluhan anak muda berbakat meramu ide. Aroma kopi espresso yang kuat bercampur dengan wangi parfum mahal menyerbak di udara. Sepatu hak tinggi Maya berbunyi klik-klik-klik saat ia mondar-mandir membaca sebuah map laporan dari Departemen Sumber Daya Manusia. Ia mengerutkan kening. Map itu berisi evaluasi kinerja bulan pertama dari seorang karyawan baru bernama Siska Anindya. Siska direkrut atas rekomendasi salah satu direktur relasi klien. Di atas kertas, resume Siska tampak menjanjikan. Namun di lapangan, realitasnya jauh dari kata memuaskan. Maya membuka lembar demi lembar laporan dengan perasaan muak. Terlambat pitching 2 kali, melemparkan tanggung jawab pekerjaan pada anak magang, dan menghabiskan sebagian besar jam kerjanya di pantry untuk menggosip atau memoles riasan. Maya membanting map itu perlahan ke atas mejanya. Ia bukan tipe pemimpin yang menoleransi benalu di perusahaannya. Tidak peduli siapa yang merekomendasikan benalu tersebut. Tok, tok. Pintu kaca diketuk dari luar. Seorang manajer HRD masuk dengan wajah sedikit tegang. Bu Maya, mengenai Siska. Dia baru saja membuat masalah lagi dengan klien dari perusahaan kosmetik. Klien komplain karena materi presentasi yang dikirimkan Siska salah total, dan ketika ditegur, Siska malah menyalahkan sistem kita. Maya memijat pangkal hidungnya, merasakan urat halus di pelipisnya berdenyut. Beri dia surat peringatan pertama hari ini juga. Tidak ada kelonggaran. Masalahnya, Bu. HRD itu menelan ludah. Siska bertingkah seolah dia punya pelindung kuat. Dia terus mengklaim bahwa dia punya kedekatan dengan petinggi agensi. Dia bahkan pamer tas branded baru ke anak-anak divisinya dan bilang itu hasil bonus proyek besar. Padahal dia belum pernah closing satu proyek pun. Sudut bibir Maya tertarik membentuk senyum miring. Kesombongan yang tak berdasar adalah hal yang paling ia benci. Biarkan dia melambung dengan halusinasinya, ucap Maya dingin. Kumpulkan semua bukti kelalaiannya. Catat setiap menit dia tidak berada di mejanya. Jika dia menyentuh batas SP3, saya sendiri yang akan memastikan dia keluar dari gedung ini dengan membawa kardus. Setelah manajer HRD itu keluar, Maya kembali duduk di kursi kulitnya yang besar. Ia meraih ponsel cerdasnya dengan keamanan tingkat tinggi, membuka saluran obrolan terenkripsi dengan Naila. Ada karyawan baru yang jadi parasit di divisi kreatif. Namanya Siska. Kinerjanya hancur, tapi arogansinya setinggi langit. Aku sudah menyuruh HRD memantaunya ketat. Maya mengetik pesan itu dengan cepat.
Tak butuh waktu lama untuk layar memunculkan balasan dari bos besarnya yang bersembunyi dalam bayang-bayang. Ikuti prosedur. Jangan libatkan perasaan pribadi. Kalau kinerjanya memang merugikan perusahaan, siapkan suratnya. Aku serahkan padamu. Mei. Maya mengunci layar ponselnya dan meletakkannya kembali ke meja. Nama Siska bagi Naila saat ini hanyalah deretan huruf tak bermakna di atas kertas laporan SDM. Baik Maya maupun Naila tidak ada yang menyadari bahwa takdir sedang memutar roda yang sangat kejam. Karyawan yang sedang mereka bicarakan ini sedang merias diri dengan parfum menyengat, bersiap untuk mengetuk pintu rumah Naila dan mengklaim apa yang bukan miliknya. Sore itu udara Jakarta terasa lebih lembab dari biasanya. Naila sedang memotong sayuran di dapur dengan gerakan ritmis ketika suara bel pintu depan berdengung panjang. Ia mengusap tangannya yang basah kecelemek, berjalan tergesa menuju ruang tamu. Namun langkahnya terhenti saat melihat Burina sudah lebih dulu membuka pintu dengan wajah berseri-seri. Sebuah aroma parfum yang sangat kuat, campuran mawar dan mask yang terlalu menyengat, seketika menyerbu penciuman Naila, mengalahkan aroma bumbu dapur di tangannya. Seorang wanita melangkah masuk. Hak sepatu merah tajamnya berbunyi nyaring di atas lantai marmer. Wanita itu mengenakan kemeja sutra putih yang kancing atasnya sengaja dibiarkan terbuka, dipadukan dengan rok pensil yang ketat. Di lengannya, bertengger sebuah tas branded berlogo huruf besar yang dihiasi gantungan emas berkilauan. Ia meletakkan tas itu di atas meja kaca ruang tamu dengan sedikit bantingan yang disengaja, menciptakan bunyi tut yang berat, seolah menegaskan eksistensi dan kekayaannya. "Aduh, anak cantik sudah datang," seru Burina, memeluk wanita itu dengan kehangatan yang belum pernah sekalipun ia berikan pada Naila selama 3 tahun pernikahannya. "Halo, Tante. Maaf Siska agak telat, tadi mampir beli kue dulu." Suara wanita bernama Siska itu mengalun manja. Jantung Naila seakan melewatkan satu detakan. "Siska." Tentu saja Naila tahu siapa wanita ini, meski belum pernah bertemu secara langsung. Siska adalah hantu dari masa lalu Rian, mantan pacar yang konon dipuja-puja Burina sebelum hubungan mereka kandas dan Rian akhirnya menikahi Naila. Mata Siska menyapu ruangan, seolah menilai aset rumah tersebut, sebelum akhirnya pandangannya jatuh pada Naila yang masih berdiri mematung di ambang pintu pemisah ruang tamu dan ruang keluarga. Siska memindai penampilan Naila dari atas ke bawah. Rambut yang dijepit seadanya, wajah tanpa riasan, dan celemek katun bermotif bunga yang mulai kusam. Sebuah senyum meremehkan tercetak jelas di bibir Siska. "Naila, kamu ngapain berdiri saja di situ seperti patung?" bentak Burina. Raut wajahnya seketika berubah masam saat menatap menantunya. "Cepat buatkan minum untuk Siska. Teh mawar. Jangan yang biasa. Siska ini tamu penting. Oh ya, sekalian masak yang enak. Siska akan ikut makan malam dengan kita nanti setelah Rian pulang. Mereka ada pertemuan bisnis." Naila memaksakan sebuah anggukan, berusaha menelan gumpalan keras di tenggorokannya. "Baik, Bu." Saat Naila berbalik menuju dapur, ia bisa mendengar sayup-sayup percakapan dari ruang tamu. Burina dengan bangga menceritakan betapa suksesnya Siska sekarang, dan bagaimana Rian pasti akan sangat terkejut sekaligus senang melihatnya. Di dapur, tangan Naila sedikit gemetar saat menyalakan kompor. Ada amarah yang menyulut pelan di dasar perutnya. Mengundang mantan kekasih suami ke rumah dengan dalih bisnis adalah sebuah penghinaan terang-terangan terhadap posisinya sebagai istri. Naila menatap pantulan dirinya di permukaan teko stainless steel. Ia terlihat persis seperti apa yang Siska dan mertuanya pikirkan, seorang asisten rumah tangga yang tak berdaya. 2 jam kemudian, suara mobil Rian memasuki pekarangan. Naila yang sedang menatap piring di meja makan seketika membeku. Ia mendengar suara langkah kaki suaminya memasuki rumah, disusul oleh pekikan tertahan yang mengejutkan. Naila mengintip dari balik tirai pembatas. Di sana, di ruang tamu, Rian berdiri kaku dengan tas kerja yang masih menggantung di bahunya. Matanya terpaku pada Siska yang perlahan bangkit dari sofa beludru. "Hai, Rian," sapa Siska. Suaranya direndahkan menjadi bisikan yang sangat personal. Siska melangkah maju,
membiarkan tas mahalnya tetap teronggok di meja sebagai saksi bisu, lalu memberikan senyuman manis yang sama sekali tidak menutupi niat berbisanya. Matanya mengunci tatapan Rian, mengirimkan sinyal bahaya yang dengan cepat ditangkap oleh insting Naila. Invasi ini baru saja dimulai, dan musuh kini berdiri tepat di jantung pertahanannya. Pintu kamar tidur utama tertutup rapat, mengisolasi keriuhan dari ruang makan di lantai bawah. Udara dingin dari pendingin ruangan terasa menusuk kulit, namun sama sekali tak sebanding dengan hawa beku yang menyelimuti dada Naila. Ia duduk di tepi ranjang, jemarinya tanpa sadar memutar cincin kawin perak di jari manisnya, merasakan tekstur logam yang mulai pudar itu. Pintu terbuka. Rian masuk dengan langkah gontai, tangannya melonggarkan dasi yang mencekik lehernya seharian. Pria itu menghindari kontak mata dengan Naila, sibuk melepaskan jam tangan dan meletakkannya di atas nakas dengan gerakan yang terlalu dibuat-buat. "Mas," panggil Naila. Suaranya pelan, namun bergetar menahan amarah yang sejak tadi ia pendam. "Bisa Mas jelaskan apa maksud semua ini? Membawa Siska ke rumah kita, membiarkan ibu menghinaku di depan mantan pacarmu." Rian menghela napas panjang, sebuah kebiasaan yang selalu ia lakukan setiap kali merasa terpojok. Ia mengusap wajahnya dengan kasar sebelum akhirnya menoleh menatap sang istri. "Nai, tolonglah. Aku baru pulang kerja. Kepalaku pusing. Itu semua murni ide ibu. Aku sama sekali tidak tahu Siska akan datang." "Kalau Mas tidak tahu, kenapa Mas diam saja saat ibu dengan sengaja membandingkan aku dengan dia?" tuntut Naila. Matanya mulai berkaca-kaca, bukan karena sedih, melainkan karena rasa frustrasi yang memuncak. "Mas suami aku. Mas kepala keluarga. Tapi di bawah sana tadi, Mas cuma menunduk seperti orang asing." Rian berjalan mendekat, duduk di sebelah Naila dan mencoba meraih tangan istrinya, namun Naila menepisnya dengan halus. "Nai, kamu kan tahu bagaimana tabiat ibu," Rian memohon, nadanya penuh keputusasaan seorang pengecut yang enggan mengambil risiko. "Ibu itu keras kepala. Kalau aku melawan, urusannya akan semakin panjang. Dia bisa kena serangan jantung. Kamu mengalah saja, ya? Anggap saja angin lalu. Lagi pula, Siska kesini cuma urusan pekerjaan sebentar." "Pekerjaan?" Naila mendengus pelan, sebuah tawa sumbang lolos dari bibirnya. "Mas pikir aku buta?" Cara Siska menatap Mas, cara dia tersenyum, itu bukan tatapan profesional. "Mas." Di titik ini, ujung lidah Naila terasa gatal. Kata-kata sudah siap meluncur untuk menghancurkan kebanggaan semu yang disanjung mertuanya. Ia bisa saja berteriak bahwa ia memiliki kekayaan 100 kali lipat dari apapun yang Siska pamerkan. Ia bisa membongkar semuanya detik ini juga. Namun, tatapan memelas Rian menghentikannya. Naila menelan kembali kata-katanya. Ia menyadari satu kebenaran yang pahit. Masalah utamanya bukanlah kehadiran Siska atau kekejaman Burina, melainkan kelumpuhan Rian sebagai pelindung. Rian mencintainya. Mungkin, tapi pria ini lebih mencintai zona nyamannya. Rian membaringkan tubuhnya di ranjang, menarik selimut tebal menutupi dadanya. "Sudahlah, Nai. Besok juga ibu akan lupa. Aku ngantuk sekali. Tolong mengerti posisiku." Dalam hitungan menit, dengkuran halus mulai terdengar dari bibir Rian. Pria itu bisa tertidur pulas setelah membiarkan istrinya dirobek-robek harga dirinya. Naila menatap punggung suaminya dengan tatapan kosong. Di dalam kamar yang sunyi itu, Naila menyadari dengan sangat jelas bahwa dalam pertempuran ini, ia berdiri sendirian. Dan jika ia harus memenangkan peperangan ini sendirian, maka ia akan melakukannya dengan caranya sendiri. Lewat tengah malam, rumah besar itu akhirnya tenggelam dalam keheningan total. Aroma sisa makanan mewah di lantai bawah masih tercium sayup-sayup. Naila berjingkat menuju ruang bacanya, mengunci pintu dengan hati-hati. Ia tidak lagi menangis. Kesedihannya telah menguap, digantikan oleh dorongan adrenalin yang memompa darahnya dengan cepat. Layar laptop menyala, memancarkan pendar cahaya kebiruan yang menerangi wajahnya yang kaku. Jari-jarinya menari cepat di atas keyboard.
Jika mertuanya memuja Siska karena status sosial dan pekerjaannya, maka Naila harus mencari tahu seberapa kokoh fondasi kesombongan wanita itu. Naila membuka mesin pencari dan mengetik nama Siska Anindya. Dalam hitungan detik, algoritma menampilkan berbagai profil media sosial. Naila mengklik profil Instagram yang terbuka untuk publik. Layarnya seketika dipenuhi oleh etalase kehidupan yang tampak sempurna. Foto Siska sedang memegang cangkir kopi berlogo duyung hijau di sebuah kafe mahal. Foto Siska berpose di depan mobil mewah, yang setelah Naila teliti pantulan kacanya, terlihat jelas itu mobil sewaan. Dan tentu saja, puluhan foto Siska yang sedang memamerkan tas-tas bermerek dengan logo mencolok. Naila memperbesar salah satu foto tas tersebut. Matanya yang terlatih dalam membaca detail desain langsung menangkap beberapa kejanggalan. Jahitan di bagian gagang tas itu tidak rata, dan warna kulitnya terlalu mengilap untuk standar barang mewah asli Eropa. Palsu, gumam Naila pelan. Sudut bibirnya berkedut menahan senyum sinis. Namun, penemuan terbesarnya bukanlah tas palsu itu. Saat Naila beralih ke profil profesional LinkedIn Siska, matanya menyipit membaca kolom pengalaman kerja. Di sana tertulis dengan huruf kapital yang membanggakan, Senior Manager @Lumina Digital Orbit. Napas Naila tertahan di tenggorokan. Detak jantungnya berdebar kencang seiring dengan kepingan puzzle yang mulai menyatu di kepalanya. Lumina Digital Orbit. Perusahaannya. Ingatan Naila langsung melayang pada percakapannya dengan Maya beberapa hari yang lalu tentang karyawan baru yang bermasalah. Karyawan yang sering membolos, melempar tanggung jawab, dan memalsukan laporan klien. Nama karyawan itu adalah Siska. Untuk memastikan kecurigaannya, Naila segera membuka database internal perusahaan. Ia masuk ke sistem sumber daya manusia dan mencari arsip karyawan baru. Saat halaman profil itu terbuka, Naila menatap layar komputernya tanpa berkedip. Kebenaran itu terpampang nyata di depannya, lebih ironis dari skenario drama picisan manapun. Wanita yang berusaha merebut suaminya, wanita yang dipuja mertuanya setinggi langit sebagai simbol kesuksesan mutlak, ternyata hanyalah seorang karyawan bawahan yang kinerjanya sangat menyedihkan di perusahaan miliknya sendiri. Naila menyandarkan punggungnya ke kursi kerja. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan, dan untuk pertama kalinya malam itu, tawanya pecah. Tawa yang sangat pelan, sangat dingin, namun dipenuhi oleh rasa kemenangan yang kelam. Mangsa itu sendiri yang secara sukarela masuk ke dalam kandang singa. Di sebuah apartemen studio sempit di pinggiran Jakarta, udara terasa pengap akibat pendingin ruangan yang sudah seminggu rusak dan tak kunjung diperbaiki. Cahaya lampu neon yang berkedip-kedip menyoroti tumpukan kotak sepatu dan baju-baju yang berserakan di atas kasur tipis. Siska duduk di lantai, menggigit kuku jempolnya dengan kasar hingga kuteks merahnya terkelupas. Ponselnya yang tergeletak di atas karpet bergetar hebat. Layarnya menyala, menampilkan deretan nomor tak dikenal yang sudah meneleponnya belasan kali sejak pagi. Dengan tangan gemetar, Siska mengangkat panggilan itu. "Halo, Mbak Siska." Suara serak seorang pria terdengar dari seberang saluran, diikuti nada ancaman yang tidak ditutup-tutupi. "Sudah tanggal 20. Angsuran kartu kredit Anda sudah menunggak 3 bulan. Kalau sampai lusa belum ada pembayaran, tim lapangan kami akan berkunjung ke kantor Anda yang bagus itu." "Pak, tolong beri waktu sebentar lagi." Suara manja Siska seketika lenyap, berganti dengan nada panik yang melengking. "Saya sedang ada proyek besar. Bulan depan bonus saya cair. Saya akan lunasi semuanya beserta bunganya." Pria di ujung telepon itu mendengus sinis. "Kami tidak butuh janji manis. Lusa. Atau Anda tahu akibatnya." Klik. Panggilan diputus sepihak. Siska melemparkan ponselnya ke kasur dengan napas memburu. Keringat dingin mengucur di pelipisnya. Utang gaya hidupnya telah membengkak tak terkendali. Tuntutan untuk selalu tampil mewah, nongkrong di kafe elit, dan membeli barang bermerek palsu kualitas tinggi telah mencekiknya secara perlahan. Matanya tertuju pada tas berlogo mencolok yang tergeletak di sudut ruangan. Tas palsu yang selalu ia banggakan di depan teman-teman kantornya. Kebohongan demi kebohongan telah ia rangkai,
mengklaim jabatan tinggi yang bukan miliknya, memalsukan latar belakang untuk diterima di lingkaran atas. Namun waktu terus berjalan, dan fasadnya mulai runtuh. Satu-satunya jalan keluar yang paling masuk akal baginya adalah Rian. Rian adalah pria mapan dengan keluarga kaya. Burina sangat menyukainya. Sebuah tiket emas yang terlalu bodoh jika disia-siakan. Masalahnya hanyalah istri Rian, si Naila yang penampilannya membosankan bak asisten rumah tangga. Siska tersenyum licik saat mengingat kunjungannya kemarin. Ia sengaja meninggalkan syal sutra palsu, tentu saja, di sela-sela bantal sofa ruang tamu Burina. Itu adalah strategi klasiknya untuk menandai wilayah. Sebuah alasan yang sempurna untuk kembali berkunjung ke rumah itu, terus memberikan ilusi pada Burina tentang kesuksesannya, dan pelan-pelan menarik Rian kembali ke pelukannya. Siska merias kembali wajahnya yang kusam. Ia menutupi lingkaran hitam di bawah matanya dengan concealer tebal dan menyemprotkan parfum aroma mawar dan mask andalannya. Ia harus segera bergerak. Ia harus menyingkirkan Naila sebelum para penagih utang itu menghancurkan kehidupannya. Matahari pagi menembus jendela kaca besar di ruang baca Naila, membawa kehangatan yang kontras dengan suasana hatinya yang setajam pisau bedah. Aroma kopi hitam pekat menguar dari cangkir di mejanya, menjadi teman satu-satunya di tengah tumpukan pekerjaan yang harus ia selesaikan sebelum mertuanya terbangun dan mulai meneriakkan perintah harian. Notifikasi pesan terenkripsi berbunyi dari ponsel khususnya. Pesan dari Maya. Nai, ini SP3 untuk Siska Anindya. Kami menemukan bukti baru. Dia tidak cuma malas, tapi indikasi penggelapan dana kecil-kecilan di proyek terakhir mulai terlihat. HRD sudah menyusun draft pemecatan untuk kamu setujui. Lampiran data lengkap ada di email. Jari Naila bergerak cepat membuka kotak masuk emailnya. Ia mengunduh dokumen berformat PDF yang dikirimkan Maya. Halaman pertama adalah profil karyawan. Di pojok kanan atas, terpampang pas foto ukuran 3x4. Wajah itu menatap lurus ke arah kamera dengan senyum percaya diri yang sangat Naila kenali. Alis yang digambar melengkung tajam, pulasan lipstik yang menantang. Itu benar-benar Siska. Tidak ada keraguan lagi. Naila menggulir halaman ke bawah, membaca rentetan teguran tertulis dari manajer divisi. Keterlambatan kronis. Plagiasi materi presentasi. Etika komunikasi yang buruk dengan klien. Dan yang terbaru, klaim palsu biaya operasional, penggelapan dana. Laporan kinerja itu seperti naskah komedi gelap di mata Naila. Ia membayangkan betapa congkaknya Siska berjalan masuk rumahnya kemarin, merendahkan posisinya sebagai istri, menyombongkan gaji puluhan juta dan jabatan fiktif, padahal di dunia nyata, wanita itu sedang berada di ambang kehancuran karir dan nyaris dipidanakan oleh perusahaan Naila sendiri. Naila menyandarkan tubuhnya, membiarkan keheningan pagi menyerap realitas yang baru saja ia cerna. Tidak ada kemarahan. Tidak ada air mata kecemburuan yang biasa ditunjukkan oleh istri yang merasa terancam. Yang ada hanyalah perhitungan matematis tentang bagaimana cara paling menghancurkan untuk menjatuhkan bom ini. Jika ia memecat Siska hari ini melalui email HRD, Siska mungkin hanya akan kehilangan pekerjaan, namun masih bisa terus memanipulasi mertuanya dan merongrong rumah tangganya. Tidak. Hukuman itu terlalu ringan untuk seseorang yang berniat merusak keluarganya. Naila meraih kursor mouse. Alih-alih membubuhkan tanda tangan digital pada draft pemecatan itu, ia membalas email Maya. Tahan surat pemecatannya. Biarkan dia merasa aman untuk beberapa hari ke depan. Kumpulkan seluruh bukti mutasi penggelapan dananya secara fisik. Aku ingin eksekusinya dilakukan dengan caraku. Naila menutup laptopnya, lalu tersenyum menatap bayangannya di layar yang gelap. Siska ingin bermain api. Maka Naila akan memastikan seluruh dunia wanita itu terbakar habis hingga tak bersisa. Akhir pekan tiba lebih cepat dari yang diharapkan. Aroma kari ayam dan tumis buncis memenuhi dapur. Namun nafsu makan Naila sudah lama hilang. Burina kembali menggelar makan malam keluarga. Dan tebak siapa tamu kehormatannya? Tentu saja Siska. Kali ini, Siska tampil lebih berani.
Ia mengenakan gaun merah marun yang memperlihatkan lekuk tubuhnya dengan jelas. Di lehernya melingkar kalung berkilauan yang diklaimnya sebagai berlian asli. "Naila, mana tehnya?" "Tamu sudah datang kok, lelet sekali." Lengkingan suara Burina menggema dari ruang makan. Naila menghela napas panjang, meredam emosinya. Ia menata cangkir-cangkir porselen di atas nampan. Dan tentu saja, tak lupa ia mengambil cangkir putih kusam yang memiliki sompel di pinggirannya, simbol tak tertulis dari kasta terendahnya di rumah ini. Saat Naila tiba di ruang makan, suasana sudah begitu riuh. Rian duduk dengan canggung, sementara Siska duduk tepat di hadapannya, tertawa renyah merespons pujian bertubi-tubi dari Burina dan Pak Budi, ayah mertua Naila yang biasanya hanya diam. "Kamu ini memang hebat. SIS. Masih muda tapi karirnya sudah melesat," puji Burina. Matanya berbinar-binar penuh kekaguman. Beda sekali dengan orang yang cuma bisa di rumah, menghabiskan uang tapi tidak tahu cara mencarinya. Mata Burina melirik tajam ke arah Naila yang sedang meletakkan cangkir teh satu persatu di atas meja. Naila hanya menunduk, menggeser cangkir sompelnya ke sudut meja agar tidak terlalu terlihat. Ia berdiri mundur beberapa langkah, memposisikan dirinya layaknya seorang pelayan yang siap menunggu perintah. Siska menyesap tehnya dengan anggun, lalu meletakkan cangkir itu kembali dengan bunyi denting halus. "Ah, tante bisa saja. Semua ini berkat kerja keras. Kebetulan di Lumina Digital Orbit, perusahaan tempat saya bekerja, para petingginya sangat menghargai talenta. Saya dengar-dengar dari HRD, bulan depan nama saya sudah diajukan untuk promosi lagi." Rian mengangkat wajahnya, sedikit terkesan. "Lumina? Bukannya itu agensi nomor 1 di Jakarta sekarang? Kudengar foundernya sangat tertutup dan kejam dalam berbisnis." Siska mengibaskan tangannya, tertawa meremehkan. "Itu cuma gosip. Rian, bos besarnya sangat baik. Aku bahkan punya hubungan yang cukup dekat dengan lingkaran manajemen atas. Makanya posisiku sebagai senior manager sangat aman. Gaji puluhan juta itu cuma gaji pokok, belum termasuk bonus proyek." "Ya ampun, Siska, tante benar-benar bangga." Burina menepuk punggung tangan Siska penuh kasih sayang. "Kalau saja Rian dulu tidak gegabah, mungkin sekarang hidupnya sudah sesukses kamu, tidak perlu pusing memikirkan biaya dapur." Naila memandangi wajah Siska yang berbinar arogan. Tangannya perlahan meraba cangkir tehnya yang sompel. Mendengar Siska bercerita tentang hubungan dekat dengan manajemen atas Lumina, yang notabene adalah Naila dan Maya, membuat perut Naila bergejolak menahan tawa. Itu adalah pertunjukan sirkus yang sangat menghibur. Siska sedang membangun istana pasir yang sangat tinggi, memamerkan kemegahannya kepada semua orang di meja itu. Namun wanita sombong itu sama sekali tidak sadar bahwa sang ombak yang siap menyapu bersih istana pasirnya sedang berdiri dengan tenang di sudut ruangan, memakai celemek kusam, menunggunya menyelesaikan babak terakhir dari kebohongan besarnya. Suasana ruang makan berangsur mereda ketika Siska tiba-tiba bangkit dari kursinya, meminta izin dengan suara manis untuk merapikan riasan di kamar kecil. Langkah kakinya yang dihiasi sepatu hak tinggi berdentang menjauh, meninggalkan keheningan sesaat di antara Burina, Rian, dan Pak Budi yang kini sibuk dengan hidangan penutup mereka. Naila, yang sejak tadi berdiri dalam diam layaknya bayangan di sudut ruangan, mulai bergerak maju untuk membereskan piring-piring kotor. Saat tangannya meraih tumpukan piring di dekat kursi yang baru saja ditinggalkan Siska, matanya tanpa sengaja menangkap sesuatu. Tas tangan yang sedari tadi dipamerkan Siska tergeletak begitu saja di atas kursi kosong sebelahnya. Resleting utamanya tidak tertutup rapat, membiarkan isinya mengintip keluar. Awalnya, Naila hanya berniat memindahkan tas itu agar tidak terkena cipratan saus. Namun, saat jari-jarinya menyentuh permukaan material tas tersebut, instingnya seketika merespons. Teksturnya kaku, terlampau licin, dan tidak mengeluarkan aroma khas kulit hewan asli yang biasanya melekat pada barang-barang mewah dari butik Eropa. Jahitan di bagian talinya tampak kasar dan sedikit berserabut di ujungnya. Naila menundukkan pandangannya. Dari celah resleting yang terbuka,
Ia bisa melihat lapisan dalam tas yang terbuat dari kain parasut murahan, sebuah kesalahan fatal bagi sebuah tas yang diklaim bernilai puluhan juta. Namun, bukan kain parasut itu yang membuat napas Naila tertahan, melainkan tumpukan amplop coklat dan putih yang dijejalkan sembarangan di dalamnya. Sebagian amplop itu sudah robek, memperlihatkan kop surat berlogo berbagai bank swasta. Di bagian atas salah satu surat yang menyembul, tercetak tulisan tebal berwarna merah menyala. Pemberitahuan tunggakan terakhir, segera lunasi. Mata Naila memindai deretan angka yang tertera di sana. Nominalnya fantastis, mencapai puluhan juta rupiah hanya untuk satu tagihan kartu kredit. Dan ada setidaknya 4 amplop dengan logo ban yang berbeda di dalam sana. Bunyi keran air yang dimatikan dari arah kamar mandi menyadarkan Naila. Siska akan segera kembali. Dengan gerakan kilat namun sangat tenang, Naila menarik tangannya, membiarkan tas itu berada di posisi semula. Ia mengangkat tumpukan piring kotor dan berbalik menuju dapur. Tepat saat Siska muncul dari lorong dengan lipstik yang baru dipulas ulang. Sambil menyalakan keran tempat cuci piring, Naila menatap pantulan wajahnya di kaca jendela dapur yang gelap. Senyum sinis perlahan terukir di bibirnya. Wanita yang duduk di luar sana, yang dipuja-puja mertuanya sebagai dewi kesuksesan, ternyata hanyalah seorang pesakitan yang tercekik lilitan utang. Seluruh aura kemewahan Siska hanyalah cangkang kosong yang sedang menunggu waktu untuk remuk. Pertanyaannya sekarang, seberapa jauh Siska berani mempertaruhkan kebohongannya sebelum Naila menarik pelatuknya? Siang itu udara terasa sangat terik. Naila baru saja kembali dari pasar swalayan setelah disuruh Bu Rina membeli beberapa bahan makanan impor yang harganya setara dengan uang belanjanya selama seminggu. Ia melangkah masuk melalui pintu samping yang terhubung langsung dengan lorong dapur. Langkahnya sama sekali tidak bersuara berkat sandal rumah berbahan karet yang ia kenakan. Saat ia meletakkan kantong belanjaan di atas meja pantry, sayup-sayup terdengar suara percakapan bernada serius dari arah ruang keluarga. Naila menghentikan gerakannya. Ia mengenali suara Bu Rina, dan juga suara bariton suaminya, Rian. Rian seharusnya masih berada di kantor jam segini, pikir Naila. Ia melangkah mengendap-endap menuju sekat kayu pembatas ruangan, menyembunyikan separuh tubuhnya di balik bayang-bayang lemari hias besar. Sampai kapan kamu mau mempertahankan pernikahan konyol ini, Rian? Suara Bu Rina terdengar mendesis, tajam bagai silet yang menggores kaca. Ibu sudah tidak tahan melihat perempuan kampung itu mondar-mandir di rumah ini. Dia tidak bisa memberimu apa-apa. Tidak punya koneksi, tidak punya uang, cuma bisa jadi benalu. Dada Naila terasa diremas kuat. Ia telah mendengar hinaan seperti itu ribuan kali. Namun mendengarnya diucapkan langsung kepada suaminya di saat ia tidak ada, memberikan sensasi perih yang berbeda. Bu, tolonglah. Naila itu istriku. Suara Rian terdengar lemah, penuh keraguan. Dia yang mengurus rumah ini. Dia yang memasak, mencuci. Ibu bisa sewa 5 pembantu kalau cuma untuk memasak dan mencuci, potong Bu Rina dengan kasar. Terdengar bunyi cangkir yang diletakkan agak keras ke atas meja kaca. Kamu lihat Siska? Dia manajer senior. Yan. Dia punya karir yang bersinar. Kalau kamu sama dia, hidupmu akan jauh lebih mudah. Status sosial kita akan naik. Utang-utang perusahaanmu yang dulu itu, Siska pasti bisa bantu memulihkannya dengan koneksi bisnisnya. Hening sejenak. Naila menahan napasnya, menunggu dengan jantung berdebar keras. Ia menunggu Rian menggebrak meja. Ia menunggu suaminya itu berdiri tegak, membela kehormatan wanita yang tidur di sebelahnya setiap malam. Ia menunggu sebuah validasi bahwa sisa-sisa cinta di hati Rian masih cukup kuat untuk melindunginya. Namun, yang keluar dari mulut Rian hanyalah helaan napas panjang yang pengecut. Ibu, beri aku waktu, gumam Rian akhirnya. Suaranya nyaris seperti bisikan putus asa. Menceraikan Naila tidak semudah membalik telapak tangan. Aku janji akan memikirkannya. Tapi tolong, jangan tekan aku sekarang. Air mata yang tidak disadari Naila menetes begitu saja, membasahi pipinya yang dingin. Rian tidak menolak. Suaminya itu tidak membentengi dirinya,
melainkan membuka celah agar gagasan perceraian itu bisa masuk. Perlahan, Naila mengangkat tangan kirinya. Ia menatap lekat-lekat cincin kawin perak sederhana yang melingkar di jari manisnya. Cincin yang selama ini ia pertahankan mati-matian, bahkan ketika ia sudah mampu membeli berlian terbesar di Jakarta. Cincin itu kini terasa seperti borgol berkarat yang menginfeksi kulitnya. Dengan tangan bergetar, Naila memutar cincin itu, merasakan ikatan emosionalnya dengan Rian hancur menjadi serpihan debu. Jika Rian memilih diam, maka Naila akan menunjukkan bagaimana cara seseorang yang hancur melampiaskan suaranya. Bau manis kue tart mocha yang terlalu tajam menyengat penciuman Naila, berbaur dengan semerbak parfum mawar Siska yang selalu mendominasi ruangan. Malam ini, Bu Rina sengaja mengundang Siska makan malam lagi, kali ini dengan alasan merayakan pencapaian. Di atas meja ruang tamu, tergeletak 2 buah kotak hadiah berbalut pita emas yang dibawa oleh Siska. Bu Rina membuka salah satunya dan memekik kegirangan saat melihat sehelai syal sutra, yang coraknya sangat Naila kenali sebagai barang tiruan dari pasar grosir, berada di dalamnya. Ini cuma hadiah kecil, Tante. Sebagai bentuk rasa syukur, Siska tersenyum anggun, melipat kakinya dengan gaya sedemikian rupa agar gaun mahalnya terlihat sempurna. Matanya sengaja melirik ke arah Rian yang duduk di sofa seberang dengan tatapan canggung. Syukur untuk apa? Siska sayang? Ayo cerita sama Tante. Pancing Bu Rina dengan mata berbinar-binar, sama sekali mengabaikan Naila yang baru saja meletakkan nampan berisi teh di atas meja. Siska menarik napas dalam-dalam, pura-pura merendah. Bulan depan, SK promosi Siska resmi turun, Tante. Siska diangkat jadi direktur kreatif di Lumina Digital Orbit. Pimpinan pusat sangat puas dengan hasil kerja Siska, jadi mereka mempercepat kenaikan jabatan ini. Ya ampun, Direktur. Bu Rina menepuk tangannya dengan heboh. Kamu dengar itu, Rian? Umur 27 tahun sudah jadi direktur di perusahaan top. Ini baru namanya perempuan hebat. Naila, yang sedang membungkuk untuk menyajikan teh, merasa perutnya melilit menahan tawa yang nyaris meledak. Ia meletakkan cangkir porselen halus ke hadapan Bu Rina dan Rian, lalu perlahan menyodorkan cangkir putih yang sompel di ujungnya ke hadapan Siska. Itu adalah gerakan yang sangat disengaja. Siska menatap cangkir cacat itu dengan sebelah alis terangkat. Wajahnya seketika memancarkan rasa jijik. Dengan ujung jari telunjuknya yang dihiasi kuku palsu, Siska mendorong pelan pinggiran cangkir sompel itu menjauh darinya. Maaf, Naila, ucap Siska dengan nada lembut yang meneteskan racun. Saya terbiasa minum dari cangkir keramik yang utuh. Cangkir retak seperti ini, rasanya tidak pantas disajikan untuk tamu. Tante Rina, sepertinya asisten. Oh, maaf, maksud saya menantu Tante, perlu diajari tata krama menyajikan minuman. Bu Rina langsung memelototi Naila. Naila, singkirkan cangkir jelek itu. Bikin malu saja kamu ini. Naila tidak membantah. Ia menarik kembali cangkir sompel itu dengan tenang. Tatapan matanya bertemu langsung dengan manik mata Siska yang memancarkan arogansi absolut. Siska sedang berada di puncak panggung sandiwaranya, menikmati tepuk tangan meriah dari penonton buta. Naila membiarkan wanita itu melayang setinggi mungkin menembus awan hayalan. Karena menurut hukum gravitasi, semakin tinggi kau terbang dengan sayap lilin, semakin hancur tulangmu saat menghantam daratan. Cahaya biru dari monitor ganda menyinari wajah Naila yang tanpa ekspresi. Jam digital di sudut layar menunjukkan pukul 2 dini hari. Di sekelilingnya, rumah mewah itu telah tertidur lelap. Namun di dalam ruang baca kecil yang kedap suara ini, Naila sedang menjatuhkan vonis eksekusi. Layar di sebelah kirinya menampilkan wajah Maya melalui sambungan video yang dienkripsi. Wajah sahabat sekaligus eksekutor kepercayaannya itu tampak tegang namun penuh perhitungan. Audit internal sudah selesai, Nay, lapor Maya sambil memegang sebuah map tebal. Suaranya terdengar jernih dan mekanis. Dugaan awal kita terlalu ringan. Siska tidak cuma menggelembungkan dana klaim makan siang atau transportasi. Dia memalsukan tagihan dari 2 vendor percetakan untuk proyek peluncuran kosmetik bulan lalu.
Marginnya dia masukkan ke rekening pribadi. Naila menyandarkan punggungnya ke kursi. Matanya menatap tajam ke arah lensa kamera. Berapa total kerugian perusahaan? Hampir 150 juta rupiah. Angka yang lebih dari cukup untuk menyeretnya ke penjara dengan pasal penggelapan dana perusahaan, jawab Maya lugas. Dia sengaja melakukannya karena berpikir sistem keuangan kita bisa dikecoh oleh kwitansi palsu. 150 juta. Angka itu langsung mengingatkan Naila pada tumpukan amplop tagihan kartu kredit bergaris merah di dalam tas palsu Siska. Siklusnya sangat jelas. Gaya hidup palsu menuntut biaya nyata, dan ketika utang mencekik, Siska memutuskan untuk mencuri dari tempatnya bekerja. Dengan gerakan pelan, Naila membuka laci paling bawah meja kerjanya. Ia menekan kombinasi angka pada brankas kecil berbahan baja yang tertanam di dalamnya. Pintu brankas terbuka dengan bunyi klik pelan. Dari dalamnya, Naila mengeluarkan sebuah kotak kayu berukir elegan. Ia membukanya, memperlihatkan sebuah stempel emas berlogo Lumina Digital Orbit, simbol otoritas mutlak yang hanya dimiliki oleh sang pendiri utama. Naila meletakkan stempel yang terasa berat dan dingin itu di atas meja kaca, mengusap permukaannya dengan ibu jari. Siapkan surat pemecatan tidak dengan hormat, perintah Naila. Suaranya mengalir dingin, sedingin es di kutub utara. Cantumkan semua bukti penggelapan dan lampirkan mutasi rekening palsunya. Tulis di sana, jika dalam waktu 3x24 jam dia tidak mengembalikan seluruh uang perusahaan, tim legal kita akan langsung membawa kasus ini ke meja hijau. Maya mengangguk paham, jari-jarinya mulai mengetik draft di layar. Kapan surat ini mau dikirim ke emailnya? Sekarang, jawab Naila tanpa ragu. Biar dia bangun pagi ini dengan kenyataan bahwa dunia hayalannya sudah kiamat. Sambungan video diputus. Naila menatap layar laptopnya yang kini menggelap. Ia tidak merasa kasihan sedikit pun. Musuhnya telah menggali kuburannya sendiri, dan Naila hanya tinggal menendangnya masuk ke dalam lubang itu. Udara di dalam apartemen studio itu terasa menyengat. Cahaya matahari pagi menerobos masuk melalui celah gorden yang kotor, menyoroti debu-debu yang beterbangan di udara. Siska masih meringkuk di bawah selimut tipisnya. Kepalanya berdenyut hebat akibat efek samping obat tidur yang ia telan semalam. Getaran panjang dari ponsel di bawah bantal memaksanya membuka mata. Ia meraba-raba dengan malas, menyipitkan mata saat melihat layar ponselnya. Bukan rentenir atau penagih utang kartu kredit kali ini, melainkan notifikasi email dengan prioritas tinggi dari Human Resources Department, Lumina Digital Orbit. Dengan enggan, Siska membuka email tersebut. Mungkin ini jadwal meeting mingguan, pikirnya. Atau mungkin teguran kecil tentang absensi. Ia sudah menyiapkan ribuan alasan di kepalanya. Namun, saat matanya membaca baris pertama di dokumen PDF yang terlampir, jantung Siska serasa berhenti berdetak. Surat pemutusan hubungan kerja tidak dengan hormat, somasi pengembalian dana. Napas Siska tersengal. Bola matanya bergerak liar dari kiri ke kanan, melahap setiap kata yang tercetak di layar kecil itu dengan rasa ngeri yang luar biasa. Pemalsuan dokumen vendor. Penggelapan dana sebesar 150 juta rupiah. Ancaman pelaporan ke pihak kepolisian dengan tuduhan pidana jika dana tidak dikembalikan dalam waktu 3x24 jam. Surat itu ditutup dengan tanda tangan digital dari direktur utama dan stempel resmi perusahaan. Tidak mungkin. Bagaimana mereka bisa tahu? Siska bergumam panik. Suaranya bergetar hebat. Ia melemparkan selimutnya, bangkit berdiri dengan kaki yang mendadak terasa seperti jeli. Ia mondar-mandir di ruang sempit itu seperti binatang yang terperangkap di dalam kandang. Keringat dingin membasahi punggungnya. Jika ia dipecat, ia tidak akan punya gaji untuk dibanggakan. Lebih parah lagi, jika ia dilaporkan ke polisi, hidupnya akan hancur lebur. Tidak akan ada lagi gaya hidup mewah, tidak ada lagi pujian, hanya selokan gelap berjeruji besi. Teleponnya kembali bergetar. Kali ini nomor tak dikenal yang selalu menerornya terkait utang kartu kredit. Siska membanting ponsel itu ke atas kasur tanpa menjawabnya.
Kepanikan perlahan bermutasi menjadi agresivitas yang nekat. Ia membutuhkan penyelamat. Ia membutuhkan uang dalam jumlah besar secepatnya. Dan satu-satunya mangsa terdekat yang bodoh, pasrah, dan berasal dari keluarga kaya adalah Rian. Aku harus bergerak sekarang, desis Siska sambil menatap pantulan wajahnya yang berantakan di cermin lemari. Matanya merah, liar, dan penuh keputusasaan. Siska mengingat bahwa besok lusa, Bu Rina akan mengadakan acara arisan akbar bulanan di rumahnya, mengundang seluruh teman sosialitanya. Itu adalah panggung yang sempurna. Ia akan datang ke sana, memanipulasi keadaan, dan memaksa Rian untuk membuat keputusan di depan semua orang agar segera menceraikan Naila dan menikahinya. Dengan menjadi menantu keluarga itu, utang-utangnya akan terlunasi, dan kasus penggelapannya bisa ia bayar dengan uang Rian. Siska meraih tas riasnya dengan tangan yang masih gemetar. Ia harus bersiap menghadapi medan perang terakhir. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa langkah putus asa yang ia ambil ini adalah skenario yang persis sudah diperhitungkan oleh wanita bercelemek kusam yang selalu ia hina. Perangkap telah dipasang, dan tikus itu berlari kencang menuju taring sang predator. Hujan badai mengguyur Jakarta malam itu, memukul-mukul kaca jendela kamar utama dengan ritme yang buas. Suara guntur yang menggelegar dari kejauhan seolah menjadi soundtrack yang pas untuk kehancuran yang sedang terjadi di dalam ruangan dingin tersebut. Naila duduk diam di tepi ranjang, menatap kosong ke arah karpet bulu di bawah kakinya. Pintu kamar mandi terbuka, memuntahkan kepulan uap air hangat. Rian melangkah keluar dengan handuk melilit pinggangnya. Wajahnya terlihat kusut, menghindari kontak mata dengan Naila seperti yang selalu ia lakukan akhir-akhir ini. Pria itu mengeringkan rambutnya dengan kasar, lalu duduk di kursi rias yang jaraknya cukup jauh dari istrinya. Hening merajai ruangan selama beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, sebelum akhirnya Rian berdeham pelan. "Nai," panggil Rian, suaranya parau, tenggelam oleh suara hujan. "Ibu tadi bicara lagi soal kita." Naila tidak menoleh. Ia hanya menautkan jemari di atas pangkuannya. Lalu, Rian membuang napas berat, mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Gestur khas seorang pria yang menyerah sebelum bertarung. Ibu semakin keras kepala. Dia terus-menerus membandingkanmu dengan Siska. Ibu bilang, tekanan darahnya naik terus setiap kali melihat ketegangan di rumah ini. "Nai, aku tidak mau ibu sampai sakit keras gara-gara masalah ini. Jadi, apa keputusanmu, Mas?" Suara Naila terdengar sangat datar, nyaris tanpa intonasi. Tidak ada nada menuntut, tidak ada isak tangis. "Aku memikirkan ini matang-matang." Rian menelan ludah. Matanya menatap pantulan dirinya sendiri di cermin, tak sanggup menatap wajah istrinya. Mungkin sebaiknya kita pisah rumah dulu sementara waktu. Kamu pulang ke rumah orang tuamu, atau sewa apartemen kecil. Biar suasana tenang. Biar ibu melihat kalau aku menuruti kemauannya, setidaknya untuk saat ini. Setelah keadaan mereda, kita bicarakan lagi langkah selanjutnya. Pisah sementara. Dua kata itu adalah pengecutnya bahasa untuk mengatakan aku membuangmu demi kenyamananku. Rian tidak berani menceraikannya secara langsung karena ia tahu ia tak punya alasan kuat. Namun pria itu rela melempar istrinya keluar dari rumah untuk menyenangkan ibunya dan memberi ruang bagi wanita lain. Naila akhirnya menoleh. Ia menatap Rian, benar-benar menatapnya. Ia mencari sisa-sisa pria tangguh yang dulu bersumpah akan melindunginya di depan altar. Yang ia temukan hanyalah seorang anak laki-laki berlindung di balik ketiak ibunya, terbutakan oleh ilusi kesuksesan seorang penipu. Perlahan, Naila mengangkat tangan kirinya. Hatinya telah mati rasa, membeku oleh kekecewaan yang telah menumpuk hingga ke titik batas. Dengan gerakan pelan namun mantap, ujung jari telunjuk dan ibu jari kanannya menjepit cincin kawin perak yang melingkar di jari manisnya. Cincin murah yang selama ini ia banggakan, yang warnanya mulai pudar dimakan waktu dan air cucian. Ia menarik cincin itu, membebaskan jarinya dari belenggu yang menyiksa. Klotak. Naila meletakkan cincin itu di atas nakas kaca. Suara logam beradu dengan kaca itu terdengar sangat jernih,
memotong suara hujan di luar. Rian tersentak, menoleh dengan tatapan terkejut seolah baru saja disiram air es. "Nai, apa yang kamu lakukan?" Suara Rian bergetar. Ada kilat kepanikan di matanya. "Aku cuma bilang pisah sementara, bukan bercerai." "Tidak ada yang namanya sementara, Mas," jawab Naila. Ia berdiri, merasa jauh lebih ringan dari sebelumnya. Matanya menatap Rian dengan tatapan sedingin lapisan es abadi. "Malam ini, tugasku sebagai istri yang menutupi kelemahan suaminya sudah selesai." Naila melangkah keluar dari kamar utama tanpa menoleh lagi, meninggalkan Rian yang membeku dalam kebingungan. Rian mengira ia baru saja menenangkan keadaan, tanpa menyadari bahwa ia baru saja membuka gerbang kandang dan membebaskan sang monster. Sisa malam itu dihabiskan Naila di dalam ruang bacanya. Ia tidak tidur sedetik pun. Di luar, hujan telah reda, menyisakan aroma tanah basah dan kesunyian yang absolut sebelum fajar menyingsing. Di dalam ruangan itu, udara terasa pekat oleh antisipasi. Lampu meja memancarkan cahaya kuning keemasan, menyoroti mesin pencetak yang baru saja berhenti mendengung. Di atas meja, berjejer rapi lembaran-lembaran kertas yang menjadi bukti nyata kebohongan terbesar dekade ini. Naila mengambil lembar pertama, menyentuh permukaan kertasnya yang tebal dan berkualitas tinggi. Itu adalah surat pemutusan hubungan kerja tidak dengan hormat untuk Siska Anindya. Di bawahnya, tersusun rapi lembar-lembar mutasi rekening palsu yang Siska gunakan untuk menggelapkan dana perusahaan, lengkap dengan bukti transfer ke rekening bank pribadi wanita itu. Dan di tumpukan terakhir, ada salinan tagihan kartu kredit Siska yang membengkak menembus ratusan juta rupiah, data yang dengan mudah didapatkan oleh tim investigasi swasta suruhan Maya. Naila membuka laci mejanya, mengeluarkan kotak kayu beludru. Ia mengambil stempel emas berlogo Lumina Digital Orbit. Besi stempel itu terasa dingin dan berbobot di telapak tangannya. Simbol kekuasaan absolut yang selama bertahun-tahun ia sembunyikan dalam bayang-bayang, mengalah demi ego rapuh seorang pria. Dengan gerakan penuh tenaga, Naila menekan stempel itu ke atas bantalan tinta merah, lalu menekannya kuat-kuat ke atas nama Siska di surat pemecatan. Brah! Suara stempel yang menghantam meja itu bergema seperti ketukan palu hakim yang menjatuhkan vonis mati. Naila melipat kertas-kertas itu, memasukkannya ke dalam amplop putih besar dengan logo perusahaannya tercetak timbul di sudut kiri atas. Ia meletakkan amplop itu di dalam tas tangannya. Setelah selesai dengan dokumen-dokumen itu, Naila beralih ke sudut ruangan. Sebuah koper berukuran sedang sudah terbuka lebar. Ia tidak mengemas banyak barang. Ia hanya memasukkan pakaian kerjanya, beberapa potong baju santai, dan dokumen-dokumen penting miliknya. Ia tidak membawa satupun barang pemberian Rian, tidak juga perhiasan mewah dari mertuanya yang sering dipinjamkan hanya untuk pamer lalu diminta kembali. Ia akan keluar dari rumah ini persis seperti saat ia masuk, bersih, mandiri, dan bermartabat. Naila menutup resleting koper itu dengan sekali tarikan mulus. Ia berjalan menuju cermin tinggi yang berdiri di sudut ruangan. Bayangan yang memantul di sana bukanlah Naila, si menantu penurut yang selalu menunduk dan menyajikan teh dengan cangkir sompel. Bayangan itu adalah Naila sang founder, wanita yang sanggup meruntuhkan karir seseorang hanya dengan satu jentikan jari. Fajar mulai merekah di ufuk timur, menyelusup dari celah tirai, menyinari wajah Naila yang tenang tanpa ekspresi. Panggung telah disiapkan. Para aktor penipu akan segera datang memainkan lakon mereka. Dan Naila sudah tidak sabar untuk menurunkan tirainya dengan cara yang paling brutal. Waktu berputar kembali, menyatukan kepingan masa lalu dengan detik ini. Denting garpu perak yang beradu dengan piring porselen terdengar seperti irama sumbang di telinga Naila. Aroma daging sapi panggang berbalut rosemary dan saus anggur merah menguar memenuhi ruang makan bergaya klasik itu. Lampu kristal raksasa yang menggantung di atas meja makan memancarkan cahaya keemasan, menyoroti wajah-wajah para tamu arisan yang tengah mengangguk penuh kekaguman. Naila berdiri kaku di sudut ruangan, kedua tangannya mencengkeram erat nampan kayu berlapis beludru. Matanya terpaku pada sosok Siska yang duduk di sebelah Rian. Gaun sutra zamrud yang Siska kenakan tampak mencolok. Di atas meja,
Menempel ketat di sisi piring Siska, bertengger tas branded berlogo huruf besar, tas palsu yang menjadi saksi bisu kebohongan wanita itu. Kalian lihat sendiri kan? Siska ini baru 27 tahun, tapi posisinya sudah manajer senior. Oh ralat, calon direktur di agensi top ibu kota. Lengkingan Bu Rina menggema, memecah pujian-pujian kecil dari teman-teman sosialitanya. Gajinya puluhan juta. Pintar. Cantik. Mandiri. Tidak seperti perempuan zaman sekarang yang cuma tahu menadah tangan, menghabiskan beras suami tanpa bisa menghasilkan apa-apa. Tatapan Bu Rina menembus kerumunan, menusuk langsung ke arah Naila dengan kebencian yang tidak lagi ditutup-tutupi. Tawa pelan mengalun dari bibir beberapa tamu sosialita. Mata mereka melirik sekilas ke arah Naila dengan tatapan iba sekaligus merendahkan. Ah, Tante Rina bisa saja. Siska tersenyum manja, menyentuh lengan Rian dengan sengaja. Rian hanya menunduk dalam. Tangannya berkeringat memegang serbet. Pria itu sudah membuang istrinya semalam, dan kini ia membiarkan istrinya dihakimi masa. Ini adalah momen di mana Naila biasanya akan menundukkan kepala dalam-dalam, menahan tangis, dan berlari ke dapur untuk menyembunyikan kehinaannya. Ini adalah momen di mana Bu Rina akan tersenyum menang, karena berhasil menginjak-injak harga diri menantunya hingga rata dengan lantai. Namun malam ini, skenario itu telah kedaluarsa. Perlahan, otot-otot di wajah Naila mengendur. Sebuah senyum perlahan merekah di bibirnya. Senyum yang begitu tenang, begitu percaya diri, hingga membuat beberapa tamu arisan yang melihatnya terdiam kebingungan. Naila melangkah maju. Sepatu tepleknya tidak berbunyi, namun kehadirannya seketika menyedot udara di ruangan itu. Ia berjalan menuju meja panjang tersebut, meletakkan nampannya dengan bunyi kayu beradu yang cukup keras untuk menghentikan tawa Siska di udara. Semua mata kini tertuju padanya. Bu Rina membuka mulutnya, bersiap untuk membentak. Namun sebelum satu suku kata pun keluar, Naila mengangkat tangannya yang anggun, memberikan gestur menahan yang begitu berkuasa. Ibu benar. Suara Naila terdengar jernih, mengalun tanpa getar sedikit pun, memotong keheningan ruangan. Ia menatap lurus ke dalam bola mata mertuanya. Naila kini mengambil alih panggung yang telah disiapkan untuk menghancurkannya. Ibu selalu bilang, wanita berkelas itu dilihat dari hasil kerjanya. Dari apa yang bisa dia bawa ke meja makan keluarga, bukan dari kemampuannya memanipulasi kenyataan. Lanjut Naila, mengulangi kalimat kunci yang selalu dilemparkan Bu Rina kepadanya. Bu Rina mengernyit. Matanya melotot. Kamu bicara apa? Hah? Berani kamu menasihati saya di depan tamu-tamu saya? Oh, saya tidak menasihati ibu. Saya sedang menyetujui ibu. Naila memutar tubuhnya. Kini tatapannya mengunci wajah Siska yang mendadak kaku. Nilai seorang wanita memang ada pada hasil kerjanya. Dan sayangnya, tante-tante sekalian. Naila menyapu pandangannya ke arah para tamu arisan. Hasil kerja wanita yang duduk di sebelah suami saya ini sangat buruk. Begitu buruknya, sampai saya sendiri yang harus turun tangan untuk menandatangani surat pemecatannya. Keheningan total menyergap ruang makan itu. Siska tertawa sumbang, sebuah tawa yang dipaksakan dan terdengar melengking. Naila, kamu ini mabuk ya? Pemecatan apa? Tante Rina, sepertinya asisten tante ini sudah kehilangan akal sehat karena terlalu lama mencium asap dapur. Naila tidak menjawab dengan kata-kata. Dengan gerakan pelan dan dramatis, ia membuka tas tangannya yang tergantung di bahu. Ia menarik keluar amplop putih tebal dan melemparkannya ke tengah meja, tepat di depan piring Siska. Mata Siska langsung tertuju pada pojok kiri atas amplop tersebut. Logo Lumina Digital Orbit tercetak di sana dengan tinta perak yang memantulkan cahaya lampu kristal. Wajah Siska yang tadinya merona karena riasan, seketika berubah pucat pasi, persis seperti mayat hidup. Buka, Siska, perintah Naila. Suaranya berubah menjadi bariton tajam seorang pemimpin. Buka dan bacakan di depan Tante Rina yang sangat memujamu ini. Tangan Siska bergetar hebat. Ia menolak menyentuh amplop itu. Ia menggelengkan kepalanya dengan panik. Napasnya mulai memburu. Tidak. Ini bohong. Kamu cuma istri pengangguran.
Dari mana kamu dapat amplop kantorku? Naila mendengus sinis. Karena Siska tidak mau membukanya, Naila yang melakukannya. Ia menarik lembaran-lembaran kertas itu keluar, mengangkatnya tinggi-tinggi agar stempel merah berlogo perusahaannya terlihat jelas. Siska Anindya, karyawan baru divisi kreatif yang kinerjanya menyedihkan. Naila membacakan isi surat itu dengan lantang. Sering bolos, memalsukan materi klien, dan yang paling parah, menggelapkan dana perusahaan sebesar 150 juta rupiah dari vendor kosmetik. Gumaman shock meledak dari barisan ibu-ibu arisan. Beberapa dari mereka menutup mulut dengan tangan, menatap Siska dengan pandangan jijik. Itu fitnah. Tante, dia bohong. Siska menjerit histeris. Air matanya mulai tumpah, merusak riasan mahalnya. Dia memalsukan dokumen ini karena cemburu padaku. Memalsukan. Naila tersenyum dingin. Ia melemparkan sisa dokumen ke atas meja. Silakan kalian lihat sendiri. Itu bukti mutasi dari vendor ke rekening pribadi Siska. Dan sebagai bonus, saya juga melampirkan rincian tagihan utang kartu kredit wanita sukses ini yang sudah menunggak 3 bulan. Total utangnya melebihi gajinya seumur hidup. Tas yang dia pamerkan di meja ini, palsu. Sama palsunya dengan gelar direktur yang dia klaim semalam. Siska menjerit histeris. Ia berusaha meraup kertas-kertas itu dan merobeknya. Namun sudah terlambat. Beberapa tamu sosialita sudah sempat membaca angka-angka nominal yang tercetak tebal di sana. Siska jatuh terduduk di kursinya, menangis terseduh-seduh sambil memeluk tas palsunya. Kebanggaannya telah dilucuti, dikuliti, dan dibakar habis di depan publik yang selalu ia dambakan pengakuannya. Naila menatap wanita itu tanpa setitik pun rasa kasihan. Ia telah memastikan bara api yang Siska nyalakan telah menghanguskan tubuh wanita itu sendiri. Naila. Suara Burina terdengar bergetar. Wanita parubaya itu berdiri dengan berpegangan pada ujung meja. Kakinya lemas menahan bobot tubuhnya yang mendadak terasa hampa. Apa maksud semua ini? Amplop itu, logo itu, bagaimana kamu bisa? Naila menoleh ke arah mertuanya. Tatapannya tak lagi menyiratkan ketakutan, melainkan otoritas mutlak yang membuat Burina secara refleks menelan ludahnya. Perusahaan yang ibu puja-puja itu, Lumina Digital Orbit. Perusahaan yang membuat ibu merasa Siska jauh lebih berharga daripada saya. Naila berhenti sejenak, membiarkan kalimatnya meresap. Saya adalah foundernya, Ibu Rina. Saya pendiri, pemilik saham mayoritas, dan bos tertinggi di sana. Saya sudah membangun perusahaan itu jauh sebelum ibu tahu cara mengeja kata digital. Terdengar pekikan tertahan dari salah satu tamu. Bisik-bisik mulai berdengung kencang seperti kawanan lebah. Mereka, para sosialita yang tadinya menertawakan Naila, kini menatap Burina dengan tatapan mencemooh. Kesombongan Burina baru saja menampar wajahnya sendiri. Ia membuang berlian asli demi memungut pecahan kaca botol. Rian, yang sejak tadi membeku, akhirnya bereaksi. Kepanikan yang nyata menyapu wajahnya saat otaknya yang lamban akhirnya mencerna seluruh situasi ini. Ia baru menyadari bahwa istri yang ia anggap remeh, istri yang ia usir secara halus semalam, adalah konglomerat muda yang bisa membeli harga dirinya ratusan kali lipat. Nai. Rian berdiri, melangkah tergesa dan berusaha meraih lengan istrinya. Matanya memancarkan keputusasaan yang menyedihkan. Nai, tolong. Kita bicarakan ini di dalam. Jangan di depan orang-orang. Naila menepis tangan Rian dengan kasar seolah sentuhan pria itu adalah wabah penyakit. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Mas Rian, sesuai kesepakatan sepihakmu semalam, aku akan pergi dari rumah ini. Naila membalikkan badannya. Ia berjalan melewati Siska yang masih terisak histeris di lantai, melewati tatapan ngeri ibu-ibu arisan, dan berjalan menuju pintu depan. Koper miliknya sudah berdiri manis di dekat bufet kayu. Naila, tunggu. Kamu tidak bisa pergi begitu saja, teriak Rian, mengejarnya hingga ke ambang pintu. Aku minta maaf. Aku salah menilai.
Ibu juga pasti minta maaf. Tolong, Nay, jangan hancurkan pernikahan kita. Naila menghentikan langkahnya. Ia menoleh, menatap pria yang pernah ia cintai sepenuh hati. Pernikahan kita sudah hancur sejak kamu memilih diam saat harga diriku diinjak-injak. Mas, kamu tidak mencintaiku. Kamu hanya mencintai ego dan kenyamananmu. Tanpa menunggu balasan, Naila menarik gagang kopernya. Roda koper itu bergesekan dengan lantai marmer, menciptakan melodi perpisahan yang manis. Ia melangkah keluar dari pintu besar itu menuju mobil jemputan eksklusif yang sudah disiapkan Maya di depan gerbang. Di belakangnya, ia meninggalkan sebuah kerajaan kesombongan yang kini runtuh menjadi puing-puing rasa malu. Siska yang menangis meraung-raung karena ancaman penjara, Burina yang jatuh pingsan karena tak sanggup menanggung aib di depan teman-temannya, dan Rian yang berlutut di lantai meratapi kebodohannya yang tak termaafkan. Sang burung kenari telah menjebol sangkarnya, dan ia tak akan pernah menoleh ke belakang lagi. Cahaya matahari senja menembus dinding kaca raksasa di lantai 40 gedung pencakar langit itu, menyiram ruangan luas tersebut dengan semburat warna jingga kemerahan. Suara bising kemacetan ibu kota tak terdengar sedikit pun dari ketinggian ini. Ruangan itu kedap suara, tenang, dan beraroma kayu sandalwood yang elegan. Naila duduk di kursi kulit ergonomis di balik meja kerjanya yang terbuat dari kayu mahoni utuh. Rambutnya kini dipotong sebahu, dibiarkan tergerai natural. Wajahnya dipulas riasan tipis namun mempertegas rahangnya yang kuat. Ia bukan lagi bayangan yang bersembunyi di ruang baca sempit di tengah malam. Ia kini duduk di singgasananya, di bawah terang benderang. Pintu ganda ruangan itu terbuka. Maya melangkah masuk membawa sebuah map bersampul kulit hitam. Semuanya sudah beres, ucap Maya sambil meletakkan map itu di atas meja Naila. Ia tersenyum, sebuah senyuman tulus yang memancarkan kelegaan. Surat putusan dari pengadilan agama baru saja dikirim oleh pengacara kita. Rian tidak hadir di sidang terakhir, jadi hakim memutus Versteeg. Kamu resmi menjadi wanita lajang, Big Boss. Naila membuka map itu. Ia menatap deretan kalimat hukum yang menyatakan berakhirnya ikatan pernikahannya. Ada denyut nyeri sekilas di dadanya, sebuah bekas luka tipis dari mimpi buruk yang pernah ia sebut rumah. Ia mungkin berhasil membalas dendam dengan sempurna, namun kehilangan 3 tahun masa hidupnya untuk orang yang salah tetap menyisakan pelajaran pahit. Ending yang nyata memang tak pernah bersih tanpa goresan. Dan Siska? Tanya Naila tanpa mengangkat wajah dari dokumen tersebut. Kasusnya sudah masuk pelimpahan ke kejaksaan. Tim legal kita memastikan tidak ada kata damai. Mertua, oh maaf, mantan mertuamu mencoba menyewa pengacara untuk membela diri dari tagihan utang Siska yang menyeret nama mereka. Tapi sepertinya keluarga itu sedang diambang kebangkrutan karena bisnis Rian kembali mandek. Lapor Maya dengan nada profesional yang menyembunyikan kepuasan. Naila mengangguk pelan. Ia menutup map hitam itu dan mendorongnya ke pinggir meja. Masa lalunya resmi ditutup. Ia meraih cangkir teh yang berada di sisi mejanya. Bukan lagi cangkir putih kusam yang memiliki sompel tajam di bibirnya. Cangkir yang ia genggam saat ini adalah porselen antik peninggalan dinasti Qing, seharga mobil mewah, sempurna tanpa retak sedikit pun. Naila menyesap teh melati hangat dari cangkir itu, merasakan aromanya menenangkan seluruh saraf di tubuhnya. Ia memutar kursinya, menghadap ke arah dinding kaca yang menampilkan hamparan luas kota Jakarta. Lampu-lampu kota mulai menyala, berkelap-kelip seperti lautan bintang di bawah kakinya. Ia pernah berpikir bahwa mengalah dan mengecilkan diri adalah cara untuk mempertahankan cinta. Namun kini ia tahu, wanita berkelas tidak pernah menyusutkan dirinya agar muat dalam cangkang pria yang kerdil. Wanita berkelas menciptakan dunianya sendiri. Dan dunia yang Naila ciptakan baru saja dimulai. Bagaimana pendapat kalian tentang cara balas dendam Naila? Kalau kalian berada di posisi Naila, kalian lebih pilih mana? Opsi A, langsung bongkar identitas bos besar dari awal biar mertua kicep. Opsi B, main cantik dan hancurkan perlahan di depan publik seperti Naila. Coba tulis pilihan dan alasan kalian di kolom komentar sekarang.